Udah Mica, kesana yuk Din. Ngapain? Aku mau cerita dikit. Mica! Sini. Mica, tahu nggak sih? Di rumahku tuh banyak banget lalat. Kayak besok aku bakal ngadain hajatan, terus gimana? Tahu nggak sih yang kayak kertas, terus ada lemnya itu yang buat penangkap lalat itu loh. Jadi nanti kalau misalnya ada lalat yang terbang terus hinggap di situ, jadi lalatnya tuh kakinya tuh kena lem, jadi kayak terperangkap, nggak bisa lagi dia terbang gitu, terus mati. Pernah nggak nyobain? Tapi itu bakal buat nggak efektif banget nggak sih jadi tempatnya, karena bangkai-bangkai lalat itu pasti bakal kelihatan juga Iya sih, ya. di sana. Coba gini, aku waktu sempat lihat penelitiannya Pak Jun ya, meneliti alat yang bisa menangkap lalat tapi tetap menjaga estetik dari alat tersebut. Alat ini kami namai dengan perangkap lalat Sidakarya, jadi di mana kampus kami berada, jadi kami gunakan sebagai nama untuk alat ini, untuk kenang-kenangan bahwa alat ini ditemukan di desa Sidakarya di Denpasar. Alat ini terdiri dari dua alat, yaitu pot bunga yang punya diameter 11,6 cm dengan ketinggian 12 cm. Kemudian ada toples ini dengan diameter yang lebih kecil 10,4 dan ketinggian lebih tinggi 13,8. Kami juga menggunakan pipa yang dengan diameter 1,5 dengan panjang sekitar 5 cm. Ini adalah bunga untuk hiasan, bunga plastik untuk hiasan. Cara kerja alat ini, lalat akan masuk ke dalam tempat ini, dalam jebakan ini atau perangkap ini, sehingga pada waktu nanti dia masuk, dia akan diharapkan tidak bisa keluar. Ini kita tempatkan di sini, bisa digunakan sebagai tempat umpan. Umpan juga bisa macam-macam tergantung jenis lalat yang kita mau tangkap. Kita gunakan semacam ini, eugenol sebagai ekstrak daripada cengkeh yang biasanya digunakan oleh orang untuk menangkap lalat buah gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan ampas tebu atau tempe busuk atau jeroan ikan, jeroan ayam dan lain-lain yang bisa kita ikatkan di sini. Juga kita siapkan air kurang lebih sekitar 40 ml yang kemudian masukkan dalam 1 sendok gula, di mana itu berfungsi untuk memancing juga lalat mau masuk ke dalam, dan akhirnya lalat nanti begitu masuk. Nah, lalat itu punya kebiasaan setelah dia makan atau beristirahat dia akan terbang ke atas. Nah, saat dia terbang ke atas dia akan kepentok atau menabrak dengan atapnya di sini, kemudian dia akan jatuh, dia kemudian kena dengan air, maka saya makan basah dan dia akan kesulitan untuk bisa terbang kembali. Penggunaannya ini pot bunga bisa diletakkan di meja makan, di meja kerja, digantung di taman atau di sekitar rumah kita. Perangkat lalat Sidakarya juga sudah diuji pada pasar tradisional serta ikut dalam pameran di Poltekkes Denpasar, disosialisasikan pada masyarakat dan diuji menggunakan rekaman CCTV untuk mengetahui keefektifan alat ini terhadap penangkap lalat. Jadi, saya tegaskan kembali fungsi dari pembuatan perangkap lalat Sidakarya. Yang pertama adalah untuk menurunkan angka kepadatan lalat, dan yang kedua adalah untuk menurunkan resiko penyakit akibat lalat. Mari gunakan alat sederhana yaitu perangkap lalat Sidakarya yang memiliki fungsi berharga.